Oke, bunda-bunda sekalian, kembali lagi sama channel kita, yaitu channel Bunda Radit atau yang sering dikenal dengan Dapur Bunda. Oke, kita kali ini akan mencoba eh, membuat menu yaitu pepes ikan patin tempoyak. Iya, ini khas Palembang ya. Sebenarnya ala-ala kita sih, ala-ala Dapur Bunda sih sebenarnya ya kan. Eh, oke, langsung aja. Untuk bahan-bahannya yaitu cukup ini. Ini ada cabai rawit dan kunyit. Nah, untuk cabai rawit ini sebenarnya sesuai selera aja ya. Kalau yang suka pedas, silahkan agak banyakin sedikit. Kalau yang nggak suka pedas, mungkin bisa dikurangin, ya kan. Jadi bahan-bahannya cukup simpel. Cukup ini cabai, kemudian kunyit, kemudian ada garam ya. Garam ini garam halus ya, garam halus, kemudian ada micin ya, Ajinomoto. Kita nyebut di sini micin sasa ya, kita beli. Kemudian ada juga ini tempoyaknya. Ini kebetulan tempoyaknya kita asli, baru beli tadi langsung dari toko durennya, langsung bikin di situ tempoyaknya. Jadi ini asli ya, nggak ada campuran ya. Ini masih dalam plastik. Oke. Kemudian ada lagi ini daun ubi untuk campuran pepes ikan patinnya. Daun singkong ya, kalau yang yang nggak tahu, daun singkong ini sesuai selera juga, mau banyak atau sedikit. Nah, kemudian ini bahan utamanya yaitu patin, ikan patin. Sengaja kita banyakin besar-besar ya, kita banyakin kepalanya juga karena ternyata kepalanya itu lebih enak kalau untuk dipepes karena bumbunya langsung meresap ke dalam. Dan ini apa namanya, sengaja untuk dagingnya diambil sedikit ini untuk anak ya. Karena anak kasihan kan kalau makan kepala gitu kan. Nah, jadi inilah bahan-bahannya. Kemudian satu lagi ketinggalan, ini ada blender ya, untuk blender bumbu-bumbunya. Dan ini ada daun pisang ya, dan itu alat untuk mepesnya ya. Nah, itu sebelah tuh bonus jengkol lalapan. Oke, kita masukkan dulu yang pertama yaitu kunyit sama cabenya di dalam blender. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Sedikit air ya, Bunda ya. Sedikit air. Kemudian kita masukkan tempoyaknya. Cukup tadi seperempat kita beli ya, ini kita masukkan setengahnya. Oke, kita masukkan setengahnya. Kemudian kita tambah lagi air sedikit. Selanjutnya kita blender sampai campur aduk sampai rata. Oke, ini dia. Kita blender dulu. Halus banget, yang penting cabenya udah agak pecah aja. Kita ini kan dulu, kita taruh di tempat yang agak lebih besar supaya enak nanti buat ngaduknya ya. Dan ini mohon maaf teman-teman, kita nggak pakai sarung tangan karena ini memang olahan untuk dimakan sendiri, dan kebetulan juga tangannya udah dicuci. Jadi mudah-mudahan higienis ya teman-teman ya. Mohon maaf, bukan maksudnya mengajarkan tuh yang jorok ya. Oke, kemudian selanjutnya yang kita blender tadi, bumbu yang kita blender kita campurkan ke dalam ikannya yang mau kita pepes. Oke, sudah semuanya. Oke, diaduk ya. Nah, kalau kita agak besar, ini diaduk kira-kira bumbunya udah melekat ke semuanya. Melekat sampai ke rata.
pada daging ikannya. Ini karena bundanya nggak mau ngomong, jadi papanya yang ngomong ya kan. Jadi dia nggak suka sama suara papanya. Boleh komen juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, untuk selanjutnya karena itu udah teraduk rata ya, kita sengaja bumbunya dibanyakin biar terasa lebih mantep rasanya nanti, biar campur lebih enak. Nah ini kita tambahin 1 sendok apa nih namanya, 1 sendok makan lah ya, 1 sendok makan micin atau sasanya, taburin. Kemudian untuk garamnya lagi oke, untuk garamnya sama juga 1 sendok makan juga, sesuai selera sih sebenarnya. Kalau yang suka asin mungkin lebih banyak lagi. Oke, kita aduk lagi. Sampai rata teman-teman, dibolak-balik. Oke, ini mungkin bisa jadi rekomendasi ya teman-teman ya, kalau yang bingung olahan patinnya ya. Mungkin kalau di Palembang mungkin ada yang namanya pindang patin ya. Cuma kita di sini mau buat pepes patin tempoyak. Mungkin teman-teman ada yang udah paham, mungkin ada juga yang belum ya. Oke, untuk selanjutnya kita siapin daunnya, daun pisang ini ya. Ini daun pisang, biar nggak jebol kita kasih 2 rangkap, jangan lupa dilap biar bersih. Terus sengaja ngelap pakai tisu. Karena di sini jangankan muka, daun pisang aja bisa berminyak. Garing ya. Oke, selanjutnya itu ada daun ubi ya. Dan ubinya kita masukkan dulu paling pertama sebagai toppingnya rasa ya. Oh, bukan sebagai topping, sebagai alasnya ikan gitu. Nah, kemudian baru kita ikannya. Oke, 1 bungkus ikan itu, 1 bungkusnya itu bisa muat 1 ikan ya teman-teman ya, biar jangan terlalu banyak juga. Nah, bumbunya lagi. Oke. Baru cara melipatnya teman-teman, mungkin bagi yang belum tahu melipatnya. Oke, nah ini lipatan simple sih teman-teman ya, yang penting rasanya mantap teman-teman. Bunda-bunda juga mungkin yang sebaya sama saya bisa dipanggil temen ya, yang sebaya sama ibu-ibu bisa dipanggil bunda. Jadi selanjutnya, nah itu kita taruh di situ. Oke, cukup dibalik ya teman-teman ya, biar nggak lepas bunda-bunda sekalian. Balik lagi sampai adonannya habis. Oke, bisa juga daun ubinya di atasnya nggak apa-apa juga, jadikan topping, sama aja sih sebenarnya teman-teman. Oke, ini aku ambil video ini ya. Kita lipat lagi, lipat ke kanan masuk, kemudian lipat ke kiri lagi masuk, lipat atas, lipat bawah. Oke, baru kita masukkan ke dalam happy coil-nya sebagai tempat untuk pemepesnya. Kemudian kita siapkan lagi, sengaja kita buatkan tutorial agak panjang ya bunda-bunda ya. Dan mohon maaf kalau seandainya nanti ada gambarnya atau pengambilan gambarnya masih kurang bagus, karena masih dalam tahap belajar ya bunda. Butuh saran dan komennya bunda, nggak apa-apa. Oke, nah ini yang request daging ya, bisa juga. Cuman disaranin teman-temannya kalau mau untuk pepes sebenarnya lebih enak kepalanya sih ya, karena kepala udah dibelah jadi udah meresap sampai ke dalam kan. Oke, ini tadi berapa kilo ya, 1 kilo kita beli ya, beli ininya ikan patin, jangan aja beli yang agak besar non. Nah ini ya bunda yang terakhir. Wah, bau duriannya lumayan wangi banget. Oke, kemudian kita masukkan toppingnya. Ini toppingnya agak susah sekarang nyari ya bunda, karena musim banjir.
Ini agak aneh ya kan, dapur bunda tapi yang bikin konten laki-laki kan gitu, tapi tetap bareng sama bundanya juga. Bundanya agak malu teman-teman, jadi bapaknya yang ngomong. Oke, ini yang terakhir ya bunda. Yang terakhir kita masukkan, lipat dulu. Oke. Dan jangan lupa ya bunda-bunda, diusahakan kita sebaik mungkin untuk higienis ya bunda-bunda ya. Walaupun untuk keluarga sendiri, justru untuk keluarga kita juga harus lebih higienis. Oke, totalnya dapat sekitar 5 bungkus ya. 5 bungkus. Ini udah porsi mantep banget teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Dan untuk proses selanjutnya, ini mungkin sudah selesai ya. Kalau untuk pengadonannya dan pembungkusannya mungkin lebih kurang simpel, lebih kurangnya seperti ini gitu kan, simpel aja, karena kita juga buat yang simpel-simpel yang lebih mudah dimengerti juga buat teman-teman atau bunda-bunda sekalian. Mungkin untuk langkah selanjutnya yaitu mulai dipepes ya, kita masukkan dalam kompor ya. Oke, kita tutup. Kalau untuk tempatnya sih bunda-bunda nggak mesti yang happy cool seperti ini, kukusan juga bisa sebenarnya. Nah ini oke, apinya jangan terlalu besar juga biar matangnya agak bagus ya. Dan mohon maafkan kalau ada tempat dapur yang agak kurang rapi. Ini lagi proses pemepesan kurang lebih berapa menit bunda? 2 menit ya. Oh, 20 menit bunda-bunda sekalian, biar nggak terlalu ini juga, biar nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek gitu ya. Oke, dalam proses 20 menit ini kita tunggu dulu ya bunda-bunda, sabar menunggu. Oke bunda, setelah 20 menit ya, ini kita lihat hasilnya. Ini udah matang ya, cukup ini saja ya. Ini lihat hasilnya, luar biasa ini hasilnya. Oke bunda, untuk part selanjutnya silahkan ditonton ya untuk mencicipi rasa makannya. Oke, sampai jumpa lagi dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.